Lanjut ke soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan elips dengan pusatnya itu 0, 0,0, dengan fokusnya 4,0 dan min 4,0. Sumbu mayornya 12. Yang pertama, kita cari dulu persamaan elipsnya dengan rumus cara seperti ini. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu x kuadrat dengan a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Kalau ini itu udah mutlak dengan cara yang pertama tadi. Yang pertama, kita cari dulu fokusnya. Fokusnya ini berfokus pada 4,0 dan min 4,0. Ini bisa kalian kerjakan dengan cara C, 0 sama dengan C-nya 4. Kenapa 4? Karena di sini komanya 0, tidak ada angka. Yang kedua, kita cari sumbu mayor. Sumbu mayornya 12. 2A sama dengan 12, yakni A sama dengan B. Lalu di sini kita tulis 4 kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 16 sama dengan 20. Lalu yang terakhir, kita cari persamaan elipsnya. Karena sumbu mayor dan fokusnya sudah diketahui. Persamaan elipsnya, kita tulis lagi, x kuadrat per 36. Kenapa di sini kita tulis 36? Karena yang tadi kita sudah cari, b kuadratnya ini adalah 36. Lalu, x kuadrat per 36 ditambah y kuadratnya 20 per 20 sama dengan 1, karena ini adalah jawaban. Terima kasih. Tentukan titik koordinat B dan C. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat. A kuadratnya ini 9, Y kuadrat per B kuadrat itu B kuadratnya 4, sama dengan 1. Lanjut di sini, X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kita harus cari dulu A kuadratnya ini berapa, sama kayak tadi 9, kita taruh aja di sini. X1X-nya itu 6 kuadrat, Y1Y-nya 0,0Y per 4, sama dengan 1. Lanjut di sini 2x per 3 sama dengan 1, x-nya 3 per 2. Titik koordinat B-nya ini kita ambil dari yang sini tadi, 3 per 2. 3 per 2 kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Lanjut, 9 per 4 per 9. Jadi ini tuh gabung ya guys. Ini juga gabung. 9 per 4 per 9, y kuadrat per 4 sama dengan 1. Lanjut, 9 per 4 dikali 1 per 9 ditambah y kuadrat per 4 sama dengan 1. Ini semuanya kita kaliin dengan 4. Hasilnya 1 plus y kuadrat sama dengan 4. Di sini kita mencari untuk titik koordinat B-nya itu dengan y kuadrat sama dengan 3. Menjadi akar 3, lalu di sini kita tulis 3 per 2 akar 3, atau R-nya 3 per 2, min akar 3. Jadi ini adalah titik koordinat B. Lalu kita mencari titik koordinat C. Sama dengan cara yang tadi, X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. X1X A kuadratnya itu 3 per 2 per 9. Y1Y per B kuadratnya itu 3 akar 3 Y per 4 sama dengan 1. Semuanya ini kita kaliin dengan angka 36. Hasilnya 4 dikali 3 per 2X ditambah 9 akar 3Y sama dengan 36. Ini 4 sama 2 bisa dicoret. Jadi 2 kali 3 lah segala macam, hasilnya 36. 6x ditambah 9 akar 3y sama dengan 36. Hasilnya masih tetap sama, lalu kita bagikan dengan angka 3. Hasilnya 2x ditambah 3 akar 3y sama dengan 12. Lanjutan dengan yang tadi, C itu x sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 3 akar 3y sama dengan 12. Sama dengan yang tadi, y sama dengan 12 per 3 akar 3 dikali 3 akar 3 per 3 akar 3. Ini tidak ada hasilnya, maka menjadi 4 per 3 akar 3. Atau bisa kalian tulis dengan C, ini adalah titik koordinat C. C-nya 0,4 per 3 akar 3. Jadi di sini aku punya soal tentang persamaan elips melalui titik 0,0. Tapi di sini kita udah tahu persamaannya. Kita harus cari titik puncak, titik fokus, sama panjang sumbu mayor dari 0. Nah, caranya itu persamaan elips itu kan x kuadrat per b kuadrat tambah y kuadrat per a kuadrat. Nah, ini tuh sebenarnya yang disebutkan
kuadrat itu 169. Berarti B-nya itu akar 169 sama dengan 13. Nah, ini kita udah tahu. Ini B itu merupakan lambang dari titik puncak. Jadi kita udah tahu ini titik puncaknya. Selanjutnya kita cari titik fokusnya. Titik fokus itu kan lambangnya C. Nah, rumus C itu C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. B kuadrat tadi 169 dikurang A-nya, A kuadratnya 25. Nah, C kuadratnya itu 144. Maka C itu 444 dengan 12. Nah, berarti titik fokus itu 0,-12 sama 0,12. Terus apa lagi yang harus dicari? Pasang sumbu mayor dan minor. Sumbu mayor itu rumusnya 2B. Ini kita udah tahu B-nya 13, tinggal dikali aja. 0 kali 13 dengan 24. Selanjutnya sumbu minor. Rumusnya 2A. Berarti 2 kali. Ini kan masih A kuadrat. Berarti kita harus cari A-nya berapa? Tinggal akar 25 dengan 5. Nah, berarti kita 5 dengan jadi di sini aku punya soal persamaan garis lingkung elips yang tegak lurus terhadap garis. Nah, ini kan kita tahu persamaan garisnya x kuadrat plus 9y kuadrat sama dengan 36. Terus garisnya 2x plus y min 5 sama dengan 0. Nah, persamaan ini harus kita jadiin persamaan elips. Gimana caranya? Ada kita salin dulu. Caranya kita bagi 36 dia sama dengan 1. Berarti x kuadrat plus 36 tambah 9y kuadrat plus 36 sama dengan 1. Nah, ini kan bisa kita bagi. Berarti x kuadrat plus 36 tambah y kuadrat plus. Nah, ini kita simpan dulu. Kita lanjut ke gradient. Kan kalau gradient itu dia sama dengan mx plus c. Nah, garis yang kita punya ini kita ubah jadi bentuk biar kita cari gradientnya. Berarti sini y sama dengan 2 jadi ini 2 x plus 5. Ini kan m yang masih m. Berarti ini gradientnya. Tapi ini baru m1. Karena soal kita tegak lurus, rumusnya itu m1 kali m2 sama dengan m1. M1 nya udah tahu, min 2. Berarti min 2 kali m2 sama dengan m1. Tinggal pilih aja m1 per m2 dengan 1 per 2. Nah, udah ketemu m2 nya, kita lanjut ke persamaan garis lingkung elips. Rumus itu x plus minus a kuadrat m kuadrat plus y kuadrat. Kita udah tahu m nya setengah, jadi setengah x plus minus a kuadrat tadi ya 36, karena udah kuadrat jadi masih kuadrat lagi. M nya tadi seper 2, ini kuadrat tambah dan ini 4. Nah, kita hasilkan aja seper 2 x plus minus 36, ini dikuadratin jadi seperempat tambah 4. Lanjut, 1 per 2 x plus minus, ini saya coret ya, 9 plus 4. Nah, makanya ada yang plus itu seper 2 x plus 4 12. Yang minusnya seper 2 x. Jadi kita punya dua garis lingkung. Di sini ada tentukan sumbu mayor dan minor, titik fokus, dan eksentrisitas dari persamaan elips x min 2 kuadrat per 25 ditambah y min 3 kuadrat per 9. Jadi kita pasti tahu dong, yang pertama tuh nyari a kuadrat 25 kan, a kuadratnya, jadi a nya sama dengan 5.
Sini B kuadrat sama dengan 9, jadi B sama dengan tinggal kita nyari C dulu. C sama dengan A kuadrat min B kuadrat, terus tinggal masukin min 9 sama dengan 16. Dapat kalau berapa? 19 itu 4, jadi C nya sama dengan 4. Nah, karena A nya lebih besar daripada B, jadi nanti elipsnya itu bakal jadi lonjong mendatar. Nah, ini kan A lebih besar dari B. Di sini titik fokusnya ada di 2,3. Kenapa 2,3? Di sini kan min 2, sini min 3. Jadi diubah jadi diubah hilang minnya. Terus tinggal cari titik fokusnya. Titik fokusnya jadi kan kita tahu kan C-nya 4. Tinggal kita ini 4 min 2,3 30. Jadi hasilnya itu 2,3. Sini 4 plus 2 tambah 3 plus 0,3 sama dengan 6,3. Jadi titik fokusnya itu dari 2,3 sama 6,3. Nah, tinggal kita cari sumbu maya dan minor. Sumbu maya dan minor itu 2,5. Semuanya itu kalau di elips yang lonjong mendatar itu ada rumusnya yang 2A sama 2B. Karena A nya itu tadi kita cari 5, jadi sini sama dengan 10. Ini sumbu mayornya. Terus sumbu minornya itu 2,36. Ini sumbu minornya. Nah, karena nggak mau kita hapus ya guys. Udah ketahuan kan, ini minor, ini mayor. Ini titik fokusnya. Kita tinggal nyari eksentrisitasnya. Rumusnya itu E sama dengan C per A. C nya berapa? Benar, 4 per berapa? 5. Ini dia eksentrisitasnya. Jadi saya bakal persamaan garis singgung pada elips. Di sini ada soal x kuadrat per 9 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1 di titik 2,4 per 3 akar 5. Jadi biar kita tahu itu pada elips, kita substitusi dulu. Jadi tinggal masukin aja 2 per 9 ditambah 4 per 3 akar 5 per 16. Ini jangan lupa dikuadratin ya kawan-kawan. Nah, terus begini kita ini dulu jabarin. 2 kuadrat itu kan 4 kuadrat. Terus di sini aja, maaf ya agak mepet, salah pemantaunya kecil. Jadi plus 16 per 9, karena kuadratin jadi 5 kali 5 kali 5 itu 5 per 16. Kita coret, set jadi sini sini. Jadi dengan 4 per 9 ditambah 5 per 9 sama dengan 9 per 9 sama dengan 1. Nah, kalau sini sama dengan 1, jadi udah ketahuan ya kawan-kawan kalau ini tuh pada elips. Karena tadi kita udah tahu kalau soal ini itu ada pada elips, jadi kita tinggal masukin rumusnya. Oh iya, saya itu pakai yang persamaan garis singgung di 0,0. Ini tinggal masukin aja 2x per 9 ditambah 4 per 3 akar 5 y per 16 sama dengan 1. Nah, karena di sini bisa dicoret, jadi kita coret aja. Jadi sisa 4 kali 3 itu 12 dari sini. Nah, jadi 2x per 9 ditambah akar 5 y per 12. Karena di sini penyebutnya masih 9 dan 12, itu kita pakai 36 aja, karena 36 bisa dibagi 9 bisa dibagi 12. Jadi penyebutnya ini kita 36 bagi 9 dapat 4 kali 2 8 ditambah 36 bagi 12 itu ada 3 kali 5 akar, jadi 3 kali 5 y sama dengan 1. Nah, biar 36 nya hilang, itu kita kali 36.
dikali 36 kali sini per ya, sini 3 1 36 bagi 36 kan habis, terus jadi sisa 8x per 3 akar 5 sama dengan 36, karena 36 kali 1 kan 36. Nah habis itu tinggal kita masukin aja 36 nya ke sini, jadi 8x plus 3 akar 5 min 36 sama dengan 0. Oke, jadi ini hasilnya. Nah, ini selanjutnya, soal selanjutnya ini ada saya memiliki soal tentukan persamaan garis siku elips x min 4 kuadrat per 25 plus y plus 6 kuadrat per 169 sama dengan 1 yang sejajar dengan garis 2x plus 9y min 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya sini kita jawab. Nah, ini rumusnya ini nih. Rumusnya itu x min h per a kuadrat, dan sini a kuadrat juga, y min h kuadrat terus per b kuadrat sama 1. Nah, terus habis itu langsung aja dijabarin, dimasukin satu-satu. Nah, sebenarnya tuh kenapa bisa dapat 25, karena di sini tuh bentuk awalnya, bentuk umumnya itu kan saat jadi kayak gitu. Ini yang nggak bingung, di sini 5, di sininya 13. Nah, untuk awalnya seperti ini. Jadi bisa dapat 25 karena 5 kuadrat kan hasilnya 25, 13 kuadrat hasilnya 169. Nah, ini pusatnya ini. Jadi bentuk apa sih bentuknya itu dapat, jadi pokoknya bentuk 169 itu dari 13 dan ini 5, bentuk 25 itu dari sini, bentuk awal, bentuk umumnya. M-nya ini min 2. Nah, terus langsung aja kita masukin ke rumus yang min I sama dengan M buka kurung x min P tutup kurung plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat dikali M kuadrat. Di sini langsung aja kita masukin, diketahuinya juga Q-nya itu 6, karena di sini min jadi plus, jadi sini plus, di situ jadi plus. Terus habis itu min 2, ini M-nya itu min 2, jadi tinggal turunin, masukin X-nya tidak diketahui, terus P-nya itu di sini P-nya 4, jadi tinggal sini M-nya P-nya jadi 4 plus minus 13 kuadrat di sini A, di sini B. Nah, terus langsung lanjut lagi nih, Y plus 6 sama dengan 2x plus 8 plus minus 169 per 100. Per 100 plus 100. 13 kuadrat sama dengan hasilnya itu 169, 5 kuadrat itu 25, 4 hasilnya jadi 100. Terus dari situ ya udah, jadi bentuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi bentuk hasil akhirnya mungkin ya sebenarnya caranya kalau menurut saya nih sedikit mudah, tapi kalau dari saya nyampein takut ada yang bingung, mohon dimaafkan. Mungkin segitu aja pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Kalau ada yang nggak jelas dan kurang jelas mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjelaskan materi. Ulang. Hai guys, lagi Jun, tadi gue belum kepencet. Hai guys, jadi di sini saya sendiri akan menjelaskan materi persamaan elips. Nah, saya ini ingin menjelaskan materi elips yang tentang titik-titik yang di hapomaka. Nah, saya memiliki soal di sini. Titik pusat dari persamaan elips 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat ditambah 16x minus 18 sama dengan 11. Nah, langsung aja dijawab. Di sini saya ngejabarin dulu 16x itu dipindahin disamakan. Nah, terus kalau misalnya saya sebenarnya di sini tuh difaktorin gitu nih. Jadi kenapa kalau misalnya yang bingung kenapa tiba-tiba dapat 16 sama
dimasukin sini, ini 1 dimasukin sini, terus dikali pelangi, kali pelangi, terus dikali pelangi 4 kali 4 hasilnya 16, 9 dikali 1 hasil 9. Nah setelah itu langsung difaktorin aja, jadi langsung difaktorin, faktorkan. Nah dikali sini, langsung aja ini dan ini. Nah terus hasilnya udah kumpul, kan difaktorkan jadi 4 20 x plus 2 kuadrat dan 9y minus 1 kuadrat sama dengan 36. 11 tambah 16 tambah 9 36. Nah di sini tuh 36 nya harus sama dengan 1. Nah jadi gimana supaya jadi 1, ya dibagi 36. Nah 4 dibagi 36 hasilnya 9 dibagi 36 hasilnya 4. Nah ini tinggal turun terus ya udah hasil akhirnya, karena gimana tinggal ditukar aja gitu. Kalau saya sekarang di sini plus di sini minus, jadi kayak tinggal ditukar gitu. Kalau yang dari saya pamin itu tinggal ditukar aja gitu. Jadi di sini minus, yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Nah jadi itu materi yang saya jelaskan. Kalau misalnya yang kurang paham dan materi saya ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan karena bukan di bidang saya. Terima kasih. Di sini ada soal elips yang berpusat di H, menunjukkan titik pusat, titik fokus, titik puncak, elips mayor dan minor, panjang longsor itu dari segititas dari elips yang mempunyai persamaan x min 2 kuadrat per 25 ditambah y plus 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ingat, kalau misalkan ada persamaan seperti ini, otomatis dia dari bentuk x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Oke, di sini udah ada yang diketahui, yaitu 25 dan 9. Ini merupakan a kuadrat dan b kuadrat. Terus a kuadrat 25, a-nya 5, b kuadrat 9, b-nya 3. Jadi cara mencari c kuadrat, karena ini belum dikau c-nya. Jadi c kuadrat sama dengan a kuadrat min b kuadrat 25 min 9. Jadi c kuadrat itu adalah 16 dan c-nya adalah 4. Oke, selanjutnya ini ke titik pusat. Titik pusatnya juga udah diketahui, yaitu dari si min 2 dan 1. Kenapa jadinya 2, min 1? Karena ketika min ketemu min hasilnya plus, dan plus ketemu min hasilnya min. Jadi 2, min 1. Oke, lanjut ke titik fokus. Titik fokusnya itu yaitu ini seperti ini. H-nya itu adalah 2. Ya, ini H, hanya 2 dikurang dengan C-nya adalah 4, min 1, otomatis F1-nya itu adalah min 2, min 1. Dan F2-nya itu adalah 2 plus 4, min 1, jadinya F2 jadinya adalah 6, min 1. Oke. Nah, selanjutnya ke titik puncak. Ini tinggal masukin juga 2, A-nya berapa tuh? 5, berarti min 5, min 1. Dan yang kedua 2 plus 5, min 1. Ini hasil yang pertama adalah 3, min 3, min 1. Jadi 7, min 1 yang kedua. Nah, selanjutnya 2A. 2A itu 2 kali 5, B-nya itu 2 kali B-nya berapa tuh? 3. Jadi sumbu mayornya itu adalah 10 dan minornya adalah 6. Kenapa? Karena ini semua berdasar, jadi mayor itu 2A, minornya itu 2B. Nah, ini panjang longsornya itu 2B kuadrat per A kuadrat, per A aja. Jadi 2 dikali tadinya 9 tuh B kuadratnya per A-nya doang itu 5. Jadi otomatis 18 per 5 atau 3 per 5. Ini 18 ya teman-teman. Oke, ini eksentrisitas, jadi tinggal masukin aja rumusnya itu C per A. Sama dengan C itu berapa tadi? 4, A nya berapa? 5, jadi 4 per 5. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, berikutnya ini ada soal elips yang diketahui gradiennya. Diketahui elips x kuadrat per 16 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung elips yang mempunyai gradien m sama dengan 3/4.
Dari persamaan elips tersebut, kita ketahui bahwa merupakan bentuk dari x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Otomatis udah ada yang diketahui yaitu a kuadratnya. A kuadratnya adalah 16 dari sini. Dan b kuadratnya itu adalah 9 dari sini. Oke, jadi karena a kuadrat dan b kuadratnya sudah diketahui dan juga ada si m-nya, maka kita tinggal memasukkan saja ke rumus elips yang diketahui gradien, yaitu y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat dikali m kuadrat. Oke, y sama dengan m-nya tadi 3/4 x plus minus akar b kuadratnya tadi 9 ditambah a kuadratnya itu 16 dikali m-nya itu 3/4 dikuadratkan. Nah, ini kita turunin 3/4x plus minus akar 9 plus 16. Nah, ini 3/4 kuadrat itu jadinya 3/4 dikali 3/4, yang dimana hasilnya itu adalah 9/16. Nah, ini bisa dicoret 16 sama 16. Terus kita turunkan lagi 3/4x plus minus 9 ditambah 9 karena di sini sisa 9. Jadi hasilnya y sama dengan 3/4x plus minus 18. Nah, akar 18 ini tuh bisa disederhanakan. Jadinya yaitu y sama dengan 3/4x plus minus akar 18 disederhanakan menjadi 3 akar 2 karena dia merupakan dari bentuk 9 kali 2. Jadi 9 itu bisa dikeluarkan jadi 3 dan sisanya itu adalah akar 2. Jadi hasilnya seperti ini, namun tidak sampai sini, kita harus menjabarkan lagi plus dan minusnya. Untuk plusnya itu adalah y sama dengan 3/4x ditambah 3 akar 2. Dan untuk minusnya y sama dengan 3/4x dikurang 3 akar 2. Dah, jadi seperti itu teman-teman, biar